Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. حضرة المكرمين والمحترمين, para habaib Sulalatul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Kaf, Al-Habib Muhammad Muhdar Al-Habshi, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf bin Abdurrahman Al-Habshi, dan segenap para habaib yang lainnya, wabil khusus Sahibil Bait Al-Habib Uthman Fahmi bin Muhsin Al-Kaf, juga segenap para habaib, para alim ulama, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, di tengah Allah Ta'ala turunkan hujan rahmat pada malam hari ini, Allah Ta'ala gerakan hati kita untuk sama-sama hadir ke ini tempat. Saudara, kedatangan para habaib ke kampung kita ini merupakan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta datang, melainkan ada rahasia-rahasia yang Allah Ta'ala kirimkan ke kampung kita ini. Di dalam kitab Ad-Durrun Nafas yang ditulis oleh Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, merangkum tentang kalam gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau, saudara, meriwayatkan tentang datuknya para habaib yang bernama Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Dulu Imam Ahmad tinggal di Basrah. Kemudian beliau hijrah ke Hadramut. Dari Basrah, saudara, hijrah ke Yaman, ke Hadramut. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, zahiruhu Ahmad wa batinuhu Muhammad. Zahirnya, saudara, Sayyidina Ahmad Muhajir yang hijrah, yang datang. Fisiknya, badannya, badan Sayyidina Ahmad Muhajir. Tapi sesungguhnya beliau datang tidak serta-merta badannya saja. Beliau membawa hati, membawa ruhani, membawa batin. Karena manusia tidak hanya fisiknya saja, tapi ada batiniahnya. Beliau katakan, wa batinuhu Muhammad. Hijrahnya adalah batinnya Nabi Muhammad. Berarti apa, saudara? Menunjukkan hijrahnya ilmu Nabi Muhammad dari Basrah ke Yaman, menunjukkan hijrah akhlaknya Nabi Muhammad, menunjukkan hijrahnya sir Nabi Muhammad, menunjukkan hijrahnya thariqah Muhammadiyah. Maka dari situ, saudara, beratus-ratus tahun kemudian tak pernah henti-henti, sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali Al-Murtada agar diberikan keturunan orang-orang saleh. Maka lahirlah dari Sayyidina Ahmad Muhajir para wali-waliullah, para ulama-ulama besar yang menjadi masabihud dunya wasurujul akhirah, menjadi lampu-lampu penerang iman, lampu-lampu penerang
akhlak, lampu penerang ilmu ke penjuru dunia, saudara-saudara. Maka alhamdulillah saya katakan dari awal, di kampung kita ini Allah Ta'ala kirimkan bukan karena permintaan kita. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala merupakan karunia Allah, bukan permintaan masyarakat jahiliyah kala itu. Yang Allah Ta'ala katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Ta'ala mengutus Rasul. Bahasanya laqad manna. Manna itu sudah al-minnah, al-i'ta'u biduni su'al. Allah Ta'ala berikan tanpa diminta karena kasih sayangnya. Maka sebagaimana terjadi pada Nabi Muhammad hal itu, maka terjadi pula para cucu-cucunya. Datangnya mereka ke kampung kita bukan karena upaya kita meminta kepada Allah, tetapi menunjukkan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka datanglah para habaib di ini kampung. Guru kita tercinta, Murabbir Ruhi Al-Habib Abdullah Ibn Abu Bakar Al-Kaf. Datang beliau sering waktu itu ke rumah saya, bicara, ngobrol biasa, seperti halnya kita ngobrol dengan orang-orang lain. Tapi saya secara pribadi merasakan athar. Jadi ada athar, ada sir itu saudara, di lidahnya Ahlul Bait, di lisannya Ahlul Bait itu ada sir. Wallahu alam, itu rahasia. Makanya saudara Habib Abdullah bin Muhsin itu dalam Durun Nafas katakan, kalau sirnya Ahlul Bait ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sulit bertemu mereka, saudara. Kenapa? Sebab di dalam tubuhnya itu ada sirrun Muhammadi, ada sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang menerima Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, akhirnya Allah Ta'ala limpahkan ilmu dari Nabi Muhammad. Ilmu dengan ucapan Rasulullah, ilmu dengan tingkah laku Rasulullah, ilmu dengan perkataan Rasulullah, ilmu melihat ibadahnya Rasulullah, ilmu melihat akhlaknya Rasulullah, bahkan ilmu ketika menatap Rasulullah sedang diam melahirkan ilmu juga, saudara-saudara. Disebut wasukutuhu ilmun kal bahri, diamnya Rasulullah bagaikan ilmu lautan. Bisa begitukah orang yang punya keyakinan dengan Nabi Muhammad saat memandangnya saja, tanpa melihat, tanpa mendengar daripada perkataan Nabi, tumpah sir min galbi ila galbi. Makanya saudara, ulama katakan al ilmu yakhruju min galbin safi ila galbin safi. Ilmu itu akan turun dari hati orang yang bersih dan diterima pada orang yang bersih. Bukan perkataan. Perkataan hanya sebagai sarana, bukan kitab. Kitab hanya sebagai sarana, tapi dari hati, lubuk hati itu. Sebab Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq katakan, al ilmu nurun yakdhibuhullahu ta'ala bil qalbi. Ilmu itu bukan tulisan, ilmu itu bukan ucapan, tapi ilmu adalah nur yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati orang yang bersih. Ketika bertemu dengan orang yang bersih, maka berpindah al ilmu yakhruju min galbin safi ila galbin safi. Bukan lewat kitab. Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, Al Fakir baca sama Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Di situ ada kata-kata yang beliau sampaikan, ar-rijalu bir-rijali la bil kutubi. Para ulama-ulama besar dicetak itu oleh ulama, bukan oleh kitab. Kitab hanya sebagai sarana saja. Namun proses pencetakan manusia menjadi orang-orang terpilih, orang-orang mulia dari tangan orang-orang yang bersih, orang-orang yang mulia. Di zaman Nabi, saudara, belum ada kitab. Maka dikatakan nabiyin ummi, dikatakan sahabiyun ummi, sahabatnya ummi, nggak bisa baca, saudara, nggak bisa nulis. Nabi nggak boleh dibilang nggak bisa baca. Nabi dikatakannya tidak butuh baca, tidak butuh tulis, karena beliau itu wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami,
ilmunya Rasulullah itu adalah sebagian min nyali tab'id saudara, wa min ulumika, sebagian daripada ilmumu ya Rasulullah, ilmu lauhi wal qalami, adalah ilmu lauhil mahfud dan ilmunya qalam, bagian daripada yang menjadi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara, dalam hal itu semuanya ada yang dikatakan dengan ilmu nazarah, ilmu memandang saudara, yang dalam sebagian hadis Rasulullah katakan, inna lillahi ibadan law nazara ahadukum ila ahadim minkum la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Sesungguhnya sebahagian daripada hamba Allah, ada orang yang Allah Ta'ala jadikan, apabila dia memandang salah seorang lelaki daripada kalian, maka ia akan menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Jadi pancarannya itu menancap ke dalam ruhani orang yang dipandangnya, sehingga dia menjadi ahlus sa'adah, menjadi ahlus salah, menjadi ahlun nur, menjadi ahlus sir, berkat ini orang saudara. Itu yang dialami oleh para sahabat dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di ini tempat, di ini kampung saudara, bukan hasil minta orang sini ngaji saudara sama Habib Fahmi bin Muhsin Al-Kab, ngaji saudara-saudara, datang. Sebagaimana ngaji juga sama Habib Alwi saudara, duduk di hari Minggu pagi, datang saudara-saudara, duduk biar saudara ketemu bagian lingkup daripada ilmu yang didapatkan daripada para habaib yang bersumber dari datuk-datuknya dan bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar mendapat nazrohnya, biar mendapat sirnya, biar mendapatkan keberkahannya, biar dapat akhlaknya saudara. Nggak bisa kita rabah-rabah akhlak, harus ada yang kasih contoh saudara. Nggak bisa kita rabah-rabah ilmu, harus ada yang jelaskan saudara-saudara. Merupakan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, saya pernah ngaji sama beliau. Ada di kalangan orang-orang mulia itu, beliau katakan saudara, ka'annahum libiqa'il ardi amtaru. Kalau nggak salah ingat saya, ingatannya udah mulai gompal. Jadi ada awalnya tuh, tapi ujungnya ka'annahum libiqa'il ardi amtaru. Jadi kalau mereka datang ke satu kampung saudara, itu keangkara murkaan akan hilang. Kalau mereka pergi dari kampung itu, segala macam kemunkaran hilang saudara. Ka'annahum libiqa'il ardi amtaru, beliau katakan mereka ini kaum, setiap tempat yang mereka pijak, mereka bagaikan hujan yang turun membasahi bumi. Begini, kalau tanah kering kelontang, tidak tumbuh tanam-tanaman saudara, turun hujan naik ini malam, ini namanya matorul i'tibar, hujan pelajaran, turun, pohon-pohon pada tumbuh tuh, gitu. Nah ini orang-orang yang begini saudara, yang lahu qalbun safi, yang bersih dia punya hati, yang lurus dia punya akhlak, yang musalsal dia punya thariqah, datang ke satu kampung, itu iman tumbuh saudara, tumbuh. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ataupun orang yang tidak langsung hadir, yang tidak langsung menyaksikan, biar Allah Ta'ala tumbuhkan iman yang kuat di dalam hati kita, agar berpindah saudara ke dalam kita punya anak, kita punya keluarga. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau katakan setiap majelis ilmu seperti ini itu ada awan putih saudara, ada awan putih yang tak terlihat oleh mata, kata beliau. Siapa orang yang datang ke majelis tersebut, kemudian dia pulang saudara, dia bawa awan itu, dia bawa awan itu, kalau orang lihat dia, orang itu dapat hidayah walaupun kagak hadir saudara. Anaknya dapat hidayah walaupun tidak hadir, istrinya dapat hidayah walaupun tidak hadir,
Makanya pesen orang-orang tua dulu, kalau pulang maulid, cium kau punya anak. Kalau kau pulang maulid, cium kau punya istri, dengan tujuan agar yang kau dapatkan di tempat maulid berpindah kepada anak keturunanmu. Habib Zain bin Ibrahim ceritakan di dalam itu kitab, ada orang saudara ngaji, semuanya tidur, nggak ada yang ngobrol. Jadi dia ngomong sendiri, murid-muridnya tidur. Setiap ngaji begitu. Kan biasanya murid guru ngomong, murid dengerin. Nih murid tidur semua. Orang tanya, ya Syekh, bagaimana kau bicara sementara tidak ada yang dengar? Semuanya tertidur. Katanya Syekh, ma atakallamu ma'ahum walakin atakallamu biman fi aslabihim. Sayakunu ba'du zurriyatun salihah, kata beliau. Aku tidak bicara pada telinga-telinga mereka. Yang aku ajak bicara manusia yang ada di dalam tulang rusuk mereka. Kau saksikan kemudian hari, walaupun mereka tertidur sekarang, kau lihat di kemudian hari nanti lahir orang-orang soleh dari dia punya keturunan, sebab hadir di tempat orang-orang mulia. Nah, kita mudah-mudahan yang diterangkan di dalam kitab saudara terjadi pada diri kita. Bukan hanya kisah di masa lalu, bukan hanya cerita. Mudah-mudahan anak-anak turunan kita yang kita lihat atau yang tidak sempat kita saksikan, mereka jadi orang-orang saleh yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada zuriyah Rasulullah dan para alim ulama. Yang Rasulullah pesan, ahibbullaha lima yughdhukum min ni'amih. Aku wasiatkan kepada kalian semua, cintailah Allah Ta'ala, karena tak mungkin kalian bisa menghitung nikmat yang berlimpah dari Allah kepada kalian. Yang kedua, wahibuni li hubbillah, cintai aku, kata Rasulullah. Bukan Nabi gila cinta saudara, tapi ada rahasia yang memang harus diberikan lewat cinta. Ada rahasia yang tidak bisa disampaikan lewat kata-kata. Ada rahasia yang hanya didapatkan oleh para pencinta. Yang tidak cinta tidak bisa dapat itu. Maka Rasulullah katakan, wahibuni li hubbillah, demi mendapatkan cinta Allah, cintai aku. Yang ketiga, wahibbu ahla baiti, aku wasiat, aku pesan baik-baik kepada kalian, cintailah keluargaku. Kenapa? Li hubbi, agar sampai kecintaannya kepada aku. Maka kita cintai para dzurriyyah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita terbimbing, kita punya batin saudara untuk cinta kepada Rasulullah, mahabbatan gawiyatan rabitatan la tanhallu ila yaumil qiyamah. Satu ikatan cinta kuat yang tidak lepas sampai hari kiamat, yang menjadi janji Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab, seorang itu akan kumpul dengan orang-orang yang dicintai. Saudara-saudara, kalaulah kita tidak bisa sampai ke puncaknya, tapi mudah-mudahan sampai kepada anak keturunannya untuk sama-sama kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Dengan segala kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.